Terima kasih Nurul. Oke, selamat malam dan salam hebat luar biasa kepada para peserta webinar. Malam hari ini senang sekali saya bisa kembali memberikan sebuah inspirasi singkat saya di Rabu malam di setiap webinar. Tadi Pak Asep udah cerita panjang lebar soal pengalaman beliau. Begitu juga tadi pemaparan yang begitu hebat dari Pak Eko ya. Nah, saya malam ini mau memulai dengan sebuah cerita. Cerita ini saya pernah dengar sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, saya ulangi ya, 20 tahun yang lalu, saya pernah dengar kisah ini, tapi nggak ada salahnya saya ulangi kisah ini. Kisah ini bercerita tentang seorang tentara di Amerika Serikat, yang mana dia diutus oleh negara Amerika untuk waktu itu ke Perang Teluk. Ya, karena kita tahu sendiri, era tahun 80-an, 90-an itu kan masih ada Perang Teluk. Maya terkenal dengan Saddam Hussein, dan sebagainya. Mungkin generasi sekarang sudah nggak tahu Perang Teluk. Nah, waktu dia terbang ke, apa ya, dia berangkat ke medan perang, tidak terasa ketika dia berangkat ke medan perang, dia mempunyai, kalau zaman dahulu itu namanya sahabat pena. Ya, Anda tahu sahabat pena itu apa? Sahabat pena itu adalah seseorang yang berbicara tapi tanpa mengenal wajah. Itu namanya sahabat pena. Nah, waktu dia berangkat, dia sebelum berangkat, dia itu suka ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan tersebut, dia menemukan sebuah buku, yang mana buku itu baunya wangi banget. Ya, wangi banget. Nah, dia kayaknya orang yang baru saja meminjam buku tersebut, dia sangat tertarik untuk berkenalan dengan siapa sih pembaca buku itu. Tapi keburu dia mau berkenalan, tak terasa kemudian dia cuma tahu, dia tanya sama orang perpusnya, siapa sih peminjam sebelumnya. Dia menemukan wanita itu bernama Hollis Maleno. Ya, Hollis Maleno. Nah, akhirnya dia menemukan alamat, tapi dia keburu berangkat ke medan perang. Nah, sesampai di medan perang, setiap hari dia, kalau zaman sekarang kan chatting ya, chatting atau WA gitu ya, tanpa mengenal wajah, nggak ada foto profil, nggak ada sosmed. Tapi zaman dahulu nggak kenal. Nah, ketika dia menuliskan sahabat pena tersebut, nggak terasa si Hollis itu mencet, bukan mencet ya, bahasa sekarang mencet, membalas sahabat pena tersebut. Wah, dia senang banget. Kemudian hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, demi bulan, saling balas-membalas surat, akhirnya mereka berdua ini saling jatuh cinta. Nah, ketika mereka jatuh cinta, tahu apa yang terjadi? Si sahabat pena ini, si tentara ini bilang, Hollis, dia bilang sama Nona Hollis tersebut, Hollis, bolehkah saya minta foto kamu? Itu wajar dong, namanya orang sudah saling jatuh cinta, pengen lihat fotonya. Karena zaman dulu kita nggak bisa cek dari profil Facebook dan sebagainya, nggak bisa. Profil IG nggak bisa, di search itu di Google nggak ketemu, karena zaman dulu nggak ada Google. Boleh nggak saya memiliki foto kamu? Ya kan? Nah, si Hollis akhirnya menjawab, saya tidak tahu, kamu menulis surat ini karena kesepian, butuh seorang sahabat, atau kamu benar-benar mencintai saya. Kalau kamu benar-benar mencintai saya, harusnya bentuk apapun wajah saya, kamu tidak akan mempermasalahkan. Apapun bentuk fisik saya, kamu tidak akan mempermasalahkan. Apakah kamu cuma mau sebagai sahabat atau benar-benar mencintai saya? Wah, ketika dia dapat balasan seperti itu dari Nona Hollis, si tentara ini langsung bilang satu kalimat. Baik Hollis, saya tidak mempermasalahkan apapun bentuk fisik tubuh kamu. Saya tidak mempermasalahkan apa bentuk wajah kamu. Tetapi yang terpenting, saya betul-betul ingin kenal kamu lebih dekat dan saya betul-betul mencintai kamu. Nah, ini cocok untuk orang yang lagi jomblo ya, lagi mengejar. Tapi sebenarnya kisah ini bukan, saya jarang banget membagikan kisah tentang asmara. Tapi ini betul-betul kisah nyata, seorang yang dikirim ke medan perang tapi dia jatuh cinta sama sahabat penanya. Nah, akhirnya suatu hari si tentara ini bilang sama Hollis, Hollis, sepertinya masa kontrak saya sebagai seorang tentara akan berakhir. Tidak lama kemudian Hollis, saya akan kembali ke Amerika Serikat. Saya akan kembali ke kota saya, kalau nggak salah di New York, dan sampai di New York, saya akan bertemu dengan kamu. Sudikah kamu menemui saya? Nggak lama kemudian, Hollis bilang, baik, saya akan menemui kamu. Ya, Hollis bilang seperti itu. Dan saya akan temui kamu di stasiun, ya, di kota New York, stasiun apa gitu ya, let's say stasiun apa gitu, di kota New York,
tepat jam 5 sore, saya akan menemui kamu. Waktu itu, saya akan berpakai baju warna biru, ya, karena zaman dulu nggak bisa ketemu ya. Kan ini belum kenal, saya akan berbagai baju warna biru, saya pakai gaun yang panjang, dan saya pakai topi yang berwarna biru. Kamu akan mudah sekali menemui saya, dan saya adalah seorang holis yang sudah kamu tunggu. Baik, nah tak lama kemudian, jantung daripada tentara ini berdebar. Akhirnya dia mendarat di Amerika. Dia sudah tidak sabar menemui wanita pujaan hatinya. Dia sudah tidak sabar menemui siapakah holis yang menjadi misteri daripada sahabat pena ini. Dan akhirnya jam 5 kurang 5 menit, jantungnya semakin berdegup kencang. Jantungnya semakin tidak karu-karuan. Karena dia mau menemui pujaan hatinya yang misterius ini. Yang dia tidak kenal siapa wajahnya. Tapi sudah betul-betul menemani dia di medan perang selama bertahun-tahun. Suratnya tidak pernah berhenti. Dan dia betul-betul sudah jatuh cinta sama Bang Pujaan Hati. Dan dia siap dengan bentuk wajah apapun yang dia miliki. Tepat jam 5, tiba-tiba muncul seorang wanita berbaju warna biru. Topi biru, persis seperti yang diceritakan di surat tersebut. Tapi wajah wanita itu sudah seperti nenek yang sangat tua. Wah, dia langsung agak syok. Ternyata selama ini sahabat penanya adalah seorang wanita yang sangat tua. Dan ternyata wanita yang dia temui ini betul-betul menjadi sahabat penanya. Sangat tua. Dia hampir saja dia meninggalkan wanita tua tersebut dan dia tidak mau menyapanya. Hampir saja. Tapi dia ingat akan komitmennya. Dia ingat akan sebuah tanggung jawab yang sudah dia jalani selama bertahun-tahun menjadi sahabat pena. Apakah saya mau kehilangan sahabat pena yang telah menemani hari-hari saya yang begitu galau, begitu sibuk? Tahu apa yang terjadi? Akhirnya si pria ini memutuskan untuk menghampiri wanita tua tersebut, nenek tua tersebut, dan dia memberanikan diri untuk memperkenalkan diri kepada si nona holis tersebut. Tahu apa yang terjadi? Dia menyapa dengan sangat lantang, "Halo holis, perkenalkan nama saya," misalkan nama dia misalkan nama dia adalah Tom, contohnya. "Halo holis, saya Tom. Saya adalah sahabat pena kamu. Saya adalah tentara yang selama ini menemani kamu. Kamu telah menemani saya sebagai sahabat pena selama ini. Holis, terima kasih. Dan saya hari ini senang bertemu dengan kamu, Holis. Saya tahu dia mau ngomong nona tapi sungkan kok sudah seperti kayak nenek. Kan nggak mungkin dia bicara nenek Holis kan? Karena selama ini kan dia bilang nona Holis. Ya, Holis, saya terima kasih dan saya ingin mengajak kamu berkencan malam hari ini. Saya sudah booking sebuah restoran di depan dan kita akan dinner bersama-sama. Gimana Anda, perasaan Anda? Anda yang sudah bercita-cita dia ini wanita yang cantik, ya kan, masih single, kemudian bukunya, tangannya itu harum, dan dia tidak bisa membayangkan betapa cantiknya wanita itu, tapi betapa syoknya dia ketika dia bertemu. Bentuk fisik dan wajahnya adalah seorang nenek. Ceritanya sampai di sini berakhir? Belum. Seru nggak ceritanya ini? Cerita ini benar-benar sebuah kisah nyata. Ya, jadi kalau mendengarkan cerita saya ini seperti kayak nonton Chicken Soup for the Soul ya. Sangat mirip banget kisah-kisah seperti ini. Tapi ini kisah yang benar-benar. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Kisahnya belum selesai. Saya lanjutkan. Tiba-tiba si nenek tua itu membentak dia. Si Holis membentak dia. Apa-apaan ini semua? Kaget dia. Biasanya si Holis ini orangnya ramah, rapi. Kemudian orangnya itu anggun. Kalau nulis itu bahasanya bagus. Nggak kayak netizen sekarang yang buacotnya luar biasa. Di wajahnya itu cantik, tapi waktu ketemu, Masya Allah wajahnya, ya kan diedit semua wajahnya. Itu kan beda sama netizen sekarang, semua penuh dengan penipuan. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Si nenek tua ini tiba-tiba berkata satu kalimat. Ya kan, si nenek ini berkata satu kalimat. Saya tidak tahu dengan semua ini. Apa-apa ini semua ini? Loh, kenapa Holis? Kamu kok marah-marah? Pertama, saya mau beritahu kamu, saya bukan nona Holis. Loh, dia kaget. Tapi kok ciri-ciri fisiknya sudah seperti yang nona Holis?
10 menit yang lalu, saya itu mau naik bus. Saya mau naik kereta. Sorry, bukan bus. Saya mau naik kereta, kan itu di stasiun. Tiba-tiba saya dicegat oleh seorang wanita cantik. Rambutnya pirang, bodinya langsing seperti kita Spanyol, wajahnya mulus seperti boneka Barbie, dan dia tinggi semampai, seperti betul-betul bintang film. Dan dia bilang, kalau saya nanti disapa seorang pria yang mengaku tentara, katakan sama pria itu, saya sedang menunggu dia di pojok restoran. Dan saya sedang menunggu dia untuk makan malam. Kisahnya berakhir. Ya, Anda tahu artinya apa? Jadi the true nonaholis adalah yang sedang menunggu dia di pojok restoran. Dan dia memang sengaja menyamarkan wanita tua untuk menguji kisah cintanya. Apakah benar si Tom ini betul-betul sangat mencintai mencintai daripada si nonaholis tersebut. Nah, Anda tahu apa hubungannya saya mau kisah asmara ini dengan perjuangan Anda di dalam bisnis gigi atau sebagai sahabat SP30. Nah, saya percaya hari ini sahabat SP30 itu ibaratkan sebuah sahabat pernah. Ya, semua orang punya cita-cita dan impian seperti Tom. Anda punya impian dan cita-cita itu seperti apa? Apakah Anda pengen punya penghasilan sendiri? Apakah Anda pengen punya mentor? Apakah Anda pengen punya komunitas yang positif? Apakah Anda ingin mengubah nasib dan penghasilan kalian? Apakah kalian semua itu ingin pergi jalan-jalan ke negeri? Setiap orang punya impian. Ibaratnya tentara tadi yang nominalis. Tapi seringkali impian kita itu mau dicuri oleh orang lain. Siapa yang mau curi impian kita? Saudara kita. Teman-teman yang kita anggap akrab. Ya kan? Teman-teman yang kita anggap itu seperti orang yang seolah-olah itu peduli sama masa depan kita. Ya kan? Tapi mereka bukannya memberikan kata-kata dukungan. Tapi kata-kata mereka tuh mungkin berupa cemoohan, kritikan. Hah, kok jual pembalut? Mau untung berapa sih jual pembalut? Cuma jual vitamin, Clovera. Mau untung berapa sih aduk-aduk hijau-hijau itu? Kemudian Anda cerita lagi. Hah, cuma jual kopi, demo-demo kalung, teken-teken orang. Mau dapat berapa sih? Kata-kata itu seringkali membuat kita down. Sama persis ketika kita harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan kita adalah kita bisa jalan-jalan ke Turki. Harapan kita tuh bisa punya rumah mewah, mobil mewah, punya penghasilan sendiri, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ya kan? Seperti kisah sekarang layang-layang putus. It's not apa sih kisahnya? It's not her dream, Mas. It's my dream katanya. Ya kayak gitulah kata-katanya kan. Iya, jadi ya lupalah saya. Tapi kemarin kok lucu banget gitu ya kisahnya gitu ya. Jadi intinya banyak sekali orang-orang yang mau menggagalkan impian kita. Tapi beda dengan si Tom, si tentara yang sangat komitmen ini. Dia tidak peduli dan dia komitmen. Saya sudah komitmen akan menemui orang wanita yang saya mencintai dan tidak peduli berapapun fisik dia. Mau dia tua, mau dia renta, mau dia nenek, I don't care. Pertama dia hampir saja kehilangan impian. Tapi dia tetap teguh dan taat untuk menemui orang yang dia cintai. Nah, sikap seperti inilah yang harus dimiliki para reseller di dalam komunitas Yes. Kalau Anda memang ingin, ya kan, Anda ingin menjadi orang yang disegani, Anda menjadi orang yang terpercaya, ya tentu namanya seseorang, sometimes banyak orang tidak percaya dengan bisnis ini. Banyak orang ingin menolak kalian, ya kan? Harapan kalian tidak sesuai kenyataan. Harapan saya, kalau saya presentasi ke 5 orang, saya jual demo produk ke 5 orang, 5-5-nya beli. Kenyataannya, ya satu pun nggak ada yang beli. Broadcast ke 5 teman, saya berharap 5-5-nya ngebalas. Ternyata semuanya 5-nya, satu delkon, satu encet, satu nggak dibalas. Nah, seringkali kita seperti itu. Apakah Anda mau terus konsisten dan setia? Seperti saya, seperti seseorang yang bernama nonaholis itu tadi. Nah, ketika Anda benar-benar berpegang teguh seperti seorang nonaholis, impian Anda itu adalah nonaholis itu ibaratkan impian kalian. Ya kan? Impian yang benar-benar sebuah impian yang diidam-idamkan oleh setiap orang.
Memang kisah ini membuat baper ya, banyak orang ya. Tapi ini kisah yang benar-benar nyata. Nah, konsisten, kesetiaan inilah, sama seperti Anda, apakah Anda hari ini ingin konsisten dan setia dengan bisnis ini? Sesulit apapun, tadi Pak Asep sudah bilang, 10.000 jam. Kalian itu baru berapa jam tawarkan produk? Jangankan 10.000 jam. Mungkin 5 jam aja udah ditolak, kalian sudah mau menyerah. 10 jam, 100 jam kalian sudah mau menyerah. 10.000 jam itu tahu berapa lama? 10.000 jam itu makan waktu 3, 2 sampai 5 tahun. Tergantung kalian itu mau satu hari berapa jam. Kalau satu hari kalian cuma 4 jam, ya kan, 100 hari itu baru 400 jam. Nah, 300 hari baru 1.200 jam. Padahal satu hari konsisten 4 jam, nggak ada libur loh. Nah, artinya kalian itu perlu waktu 2 sampai 10 tahun untuk menyelesaikan 10.000 jam, baru Anda bisa menjadi expert. Anda tahu berapa lama si Tom itu menanti cinta daripada Hollis? Bertahun-tahun. Dia memperjuangkan, dan si Hollis tidak pernah, padahal itu zaman dahulu tidak ada foto, tidak ada wajah. Jadi fisik sama sekali atau tapi hati ke hati. Inilah sebuah komitmen yang luar biasa. Sometimes orang-orang di komunitas Yes ini cuman pengen apa sih yang bisa pelajari dari komunitas Yes? Ya kan? Komunitas ini mengajarkan teori aja. Ya. Kadang saya dari komunitas Yes ini hasilnya kurang. Kayaknya saya ikut di luaran aja lah. Ikut trading aja lah. Lebih cepat dapat untung. Saya mau silahkan. Banyak nona holis lain yang lebih cantik. Seolah-olah. Ketika Anda sudah ke sana, Anda akan menyesal. Tidak ada kesuksesan tanpa kesetiaan. Saya ulangi ya. Tidak ada kesuksesan tanpa kesetiaan. Kesetiaan itu bisa disebut dengan nama komitmen dan fokus. Tidak ada kesuksesan tanpa komit. Tidak ada kesuksesan tanpa fokus. Nah, inilah saya percaya hari ini. Nona Hollis yang sedang menunggu. Tom, Nona Hollis yang asli loh ya. Impian dia yang asli yang sedang menunggu dia di pojok restoran itu. Itu the true knowledge. Kalau dia tidak menemui orang tua itu, maka selamanya Tom tidak akan pernah bertemu Nona Hollis yang dia cintai. Nah, kisah pada malam hari ini semoga menyegarkan Anda. Kesuksesan tidak ada tanpa kesetiaan. Tidak ada tanpa namanya komitmen dan fokus. Saya percaya hari ini, Anda kalau setia bersama bisnis ini, komitmen bersama bisnis ini, Anda tetap fokus di bisnis ini. Anda akan menemukan Nona Hollis Anda. Selamat malam, sukses untuk Anda. No baper ceritanya, tapi saya percaya akan selalu Anda ingat selama-lamanya. Salam hebat, luar biasa.